Selamat datang di channel My Class My Adventure. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas latihan soal sumatif untuk pelajaran IPAS kelas 3. Nah, soal yang dibahas ini bab terambil dari buku Bu Pena jilid 3B. Materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan interaksi sosial. Nah, semoga video pembahasan ini bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan ya. Oke, kita langsung bahas soalnya. Yang pertama, tentang pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan A. Meningkatnya kemampuan berpikir. B. Bertambahnya tinggi dan berat badan. C. Kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Pertumbuhan itu berkaitan dengan bertambahnya volume tubuh atau ukuran. Nah, untuk yang A, meningkatnya kemampuan, ini adalah perkembangan. Bertambahnya tinggi badan dan berat badan yaitu pertumbuhan. Yang C, kemampuan berinteraksi ini juga termasuk perkembangan. Maka nomor 1 jawabannya yang tepat adalah yang B, bertambahnya tinggi dan berat badan. Nah, bisa dipahami adik-adik ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bayi. Ciri pertumbuhan dan perkembangan pada gambar tersebut adalah gambar bayi. A. Rambut memutih, jelas tidak ya. B. Minum air susu ibu, ini pasti karena bayi pasti membutuhkan air susu ibu. Yang C. Produksi keringat bertambah, ini juga tidak. Maka yang benar jawabannya yang B. Untuk rambut memutih ini masa lansia. Produksi keringat bertambah, ini remaja. Nah, itu ya adik-adik ya, sangat mudah. Oke, lanjut nomor 3. Masa peralihan dari tahap anak-anak ke tahap dewasa disebut A. Balita, B. Remaja, C. Lanjut usia. Yang benar adalah yang B. Remaja. Atau nama lainnya yaitu pubertas. Masa peralihan dari tahap anak-anak ke dewasa. Oke, kita lanjut nomor 4. Bekerja dan berpikir matang merupakan ciri tahap A. Remaja, ini jelas tidak, karena berpikirnya untuk remaja belum matang. Dewasa, ini pasti, anak-anak juga ini bukan, masih belum matang cara berpikirnya, maka yang benar yang B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Contoh aktivitas yang dilakukan anak-anak adalah A. Bermain dan bekerja. Bermain oke, bekerja bukan saatnya untuk anak-anak. Yang B. Belajar dan bermain. Belajar itu pasti. Dan bermain ini juga termasuk anak-anak. Yang C. Bekerja, anak-anak bukan saatnya untuk bekerja. Belajar itu pasti. Maka yang benar untuk kegiatan anak-anak yaitu yang B. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Contoh aturan tertulis di lingkungan masyarakat adalah A. Mengucap salam kepada tetangga. Ini tidak ada aturan tertulis. Ya, ini aturan tidak tertulis. Yang B. Membantu tetangga yang kesulitan. Ini juga bukan aturan tertulis. C. Tidak merusak fasilitas umum, ini yang tertulis. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Interaksi yang terjadi saat guru mengajar di kelas disebut interaksi A. Individu dengan individu. Guru ini cuma satu orang. Yang diajar itu banyak orang, banyak siswa. Maka yang benar, individu dengan individu, ini bukan. Individu dengan kelompok, individu itu guru, kelompok itu siswa, para siswanya.
Maka yang benar yang B ya, jelas. Lanjut nomor 8. Contoh interaksi kelompok dan kelompok. A. Dinda makan bekal bersama Risa. Dinda itu 1 orang, Risa juga 1 orang. Di sini berarti individu dengan individu. 2. Tim cerdas cermat berkompetisi. Nah ini jelas. Tim itu terdiri dari minimal 2 anak atau 2 orang. Maka termasuk dalam kelompok dan kelompok. C. Pak Guru itu hanya 1, mengajar para siswa, ini kelompok. Maka C juga salah. Nah, jawabannya yang B ya, anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 9. Perhatikan tugas-tugas berikut. 1. Mencari nafkah. 2. Melindungi keluarga. 3. Belajar dengan tekun. 4. Mematuhi nasihat orang tua. Tugas anak di keluarga ditunjukkan nomor 1. Mencari nafkah dan melindungi keluarga nomor 2. Ini termasuk orang tua, tugas dari orang tua. Belajar dan mematuhi nasihat orang tua ini termasuk anak. Maka jawabannya yang benar adalah yang C, 3 dan 4. Oke, nomor 10 terakhir untuk pilihan ganda. Saat sedang belajar di rumah, Benny melihat ibu kesulitan mengangkat keranjang cucian. Hal yang dapat dilakukan Benny adalah A. Memanggil ayah untuk membantu ibu. B. Tetap belajar karena itu tugas utamanya. C. Membantu ibu mengangkat keranjang cucian. Nah, tugas anak selain belajar yaitu juga membantu orang tua. Ketika Benny sebagai anak melihat ibunya kesulitan mengangkat keranjang, maka kewajibannya yaitu membantu ibu mengangkat keranjang cucian. Ya, itu ya tugasnya anak selain belajar juga harus membantu orang tua. Jawabannya yang C. Oke, untuk pilihan ganda bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut yang B. Yang B, tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami manusia setelah lahir. Yaitu setelah lahir pasti namanya apa tahapnya? Ya betul, bayi. Nomor 2, Angga menyadari suaranya menjadi lebih berat. Suara menjadi lebih berat. Ciri-ciri pertama, keringat Angga pun makin banyak. Keringat makin banyak. Ciri-ciri kedua, Angga sedang memasuki tahap apa ini anak-anak? Ya betul, tahap namanya adalah tahap remaja. Karena ciri-ciri tahap remaja, suaranya menjadi lebih berat dan keringatnya bertambah. Selain itu, mulai tumbuh jerawat. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 3. Contoh aturan tidak tertulis di rumah adalah, ini banyak ya. Bisa aja setelah makan, cuci piring. Setelah makan, cuci piring. Ini termasuk aturan. Dapat meringankan tugas orang tua. Terus apalagi selain ini? Berkata dengan sopan terhadap orang tua. Berkata sopan. Tidur tidak terlalu malam. Dan masih banyak lagi contoh aturan tidak tertulis di rumah. Oke, bisa dipahami. Nomor 4, hubungan timbal balik yang terjadi antara manusia disebut juga apa namanya? Benar, interaksi sosial. Oke, nomor 5 terakhir. Contoh tugas ibu dalam keluarga.
Ayo, tugas ibu apa? Yang pertama, merawat anak. Bisa juga ibu membantu ayah mencari nafkah. Dan masih banyak lagi tugas ibu yang lainnya, bisa mendidik, bisa mengurus keluarga, bisa mengurus masalah rumah, yaitu ya adik ya, tugas dari ibu. Nah, dari yang 1 sampai 5 bisa dipahami. Oke, kita lanjut yang C. Yang C, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jelaskan dan tuliskan contohnya. Nah, nomor 1 ini jawabannya ini adik-adik ya. Untuk pertumbuhan adalah proses bertambahnya atau proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Nah, perbedaan Pak terambil dari pengertiannya. Nah, contoh dari pertumbuhan yaitu tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh. Contohnya, ketika masih bayi hanya bisa merangkak. Tetapi ketika sudah anak-anak ini bisa berjalan maupun berlari. Atau contoh yang lain pada perkembangan yaitu kamu mulai bisa membaca, berhitung, dan menulis itu juga termasuk perkembangan. Bisa dipahami adik-adik ya? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, apa saja tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami manusia? Tahapnya ini ada 6 ya adik-adik. Apa aja 6 itu? Nah, ini tahapnya. Tahap yang pertama yaitu bayi, tahap kedua menjadi balita, tahap ketiga anak-anak, tahap keempat remaja, tahap kelima dewasa, dan tahap yang terakhir keenam menjadi lansia. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan ini harus kamu pahami. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, apa ciri-ciri tahap pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja? Nah, di sini Pak Putra menuliskan yang paling mudah untuk dipahami, yaitu ciri-cirinya. Nomor 3 ini ada ya, ciri-ciri tahap remaja. Yang paling mudah, yang pertama, suara menjadi lebih berat. Yang kedua, mulai tumbuh jerawat pada wajah. Yang ketiga, keringat semakin banyak. Nah, nanti kalian kalau sudah masuk remaja akan mengalami ini. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Apa saja jenis-jenis interaksi sosial? Jelaskan secara singkat beserta contohnya. Satu nomor ada 2 atau 3 yang ditanya. Oke, kita jawab ya. Yang dimaksud dengan interaksi sosial dahulu. Ini adik-adik, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antar manusia. Maka di sini ada 2 atau lebih manusia saling berhubungan sehingga menimbulkan interaksi sosial. Nah, pertanyaan kedua tadi, jenis-jenis interaksi sosial itu apa saja? Jenis-jenis interaksi sosial yang pertama, interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Oke, contohnya interaksi individu dengan individu. Rina berbicara dengan Risa. Oke, bisa dipahami. Maka satu orang bicara dengan orang yang lain, satu dengan satu. Contoh interaksi individu dengan kelompok. Ketika di kelas ada guru sedang mengajar dengan atau kepada para siswa. Ini individu gurunya, kelompoknya yaitu para siswa. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok itu ada dalam pertandingan sepak bola.
Dalam sepak bola pastinya membutuhkan 2 tim ya. Satu timnya berisi 11. Maka kelompok dengan kelompok. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain pada setiap jenis interaksi. Nah, bisa dipahami? Oke, kita jawab terakhir nomor 5. Tulislah 2 contoh tugas anak di rumah. Nah, ini sangat mudah sekali ya adik-adik ya. Ini tugas kalian ketika di rumah. Apa aja itu? Yang nomor 5, tugas anak di rumah yaitu pastinya tugas kalian yang pertama adalah belajar. Dan yang kedua, membantu orang tua. Membantu orang tua ini banyak macamnya ya adik-adik ya. Bisa membantu nyapu, mengepel, merapikan kamar tidur, dan sebagainya. Oke adik-adik. Nah, demikian pembahasan kita tentang latihan soal sumatif pada bab ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dan interaksi sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.